Jenis istihadah dalam haid. Mustahadah itu wanita yang mengalami istihadah. Secara garis besar terbagi menjadi 3. Mumayyizah, ghairu mumayyizah, mutahayyarah. 3 aja yang dihafal. Cuma nanti ini dibagi lagi. Mumayyizahnya dulu ada mubtadi'ah, ada mu'ta'adah. Ghairu mumayyizahnya juga begitu, ada mubtadi'ah, ada mu'ta'adah. Ya, mutahayyarah itu terbagi 3 jenis, mutlaqah, dzakirah lil adat, nasiyah lil waqat. Ya, yang kedua ya dzakirah lil waqat, nasiyah lil adat. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu ini. Semua jenis wanita ya yang mengalami istihadah itu berjumlah 7 macam ya. Pembagian ini kita akan petakan satu persatu ya, sesuai dengan yang dipetakan oleh para ulama fuqaha kita untuk memudahkan analisa kita ya, jenis darah ketika istihadah itu, khususnya ketika seorang wanita mengalami keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam ya. Kita masuk ke yang pertama tentang al-mumayyizah ya. Ini perempuan, al-mumayyizah ini perempuan yang memenuhi syarat tamyiz ya, yang memenuhi syarat tamyiz, artinya dia mampu membedakan jenis warna darah yang keluar dari kemaluannya. Itu namanya wanita al-mumayyizah ya, perempuan yang memenuhi syarat tamyiz. Tamyiz itu maksudnya perempuan yang mampu membedakan ya jenis darah yang keluar dari kemaluannya. Nah, bagi mumayyizah ya, bagi wanita mumayyizah, darah haid dan istihadah ditentukan dengan cara mengelompokkan warna darah ya. Mana darah yang lebih kuat ya, maka dihukumi haid, sedangkan warna yang lemah nanti dihukumi istihadah. Nanti kita buat simulasinya ya. Darah yang lebih kuat warnanya disebut dengan darah qawi, sedangkan darah yang lemah, yang warnanya lemah disebut dengan darah dhaif ya. Kita kemarin sudah membuat pembagian warna darah, ayo kembali diingat nanti. Dan bila warna darah yang keluar ada 3 macam ya, darah kuat keluar atau qawi, darah lemah keluar dhaif, dan darah paling lemah disebut adhaf ya. Adapun urutan kuat dan lemahnya darah itu berdasarkan kepekatan darah itu sendiri ya. Kalau hitam ya, hitam pekat, kental, bau anyir, ciri khas darah haid, itu darah qawi namanya ya. Ingat, itu darah qawi namanya, darah kuat ya. Lalu kalau keluar merah ya, merah ya seperti ciri khasnya darah haid ya, bau anyir darah haid lah gitu ya, merah itu dhaif ya, itu termasuk warna darah. Dan nanti keluar lagi warnanya coklat, kuning, keruh, sudah adhaf ini ya. Kekuatan warna darah juga dipengaruhi oleh sifat lain, yakni kekentalan pun baunya ya. Misalnya jika wanita keluar 2 macam darah yang sama-sama berwarna hitam, tapi yang satu hitam kental ya, berbau menyengat, satu lagi hitam encer dengan bau tak terlalu menyengat, maka darah kuatnya itu adalah yang kental berbau ya, sisanya lemah. Faham? Baik, kita masuk ke kasus 2 warna darah. Perhatikan, kita masuk ke kasus 2 warna darah. Dia mengeluarkan perempuan ini mengeluarkan darah selama 20 hari ya. Perhatikan di layar, wanita ini mengeluarkan darah selama 20 hari dengan simulasi sebagai berikut. 12 hari warnanya hitam, kental, bau anyir, ciri khas darah haid, dinamakan dengan darah qawi atau darahnya kuat ya. Lalu ini 8 hari berikutnya warnanya merah, berarti sudah dhaif ya. Maka darah kuat berwarna hitam keluar selama 12 hari ini dihukumi sebagai darah haid. Adapun yang 8 hari ini dihukumi sebagai istihadah, karena judulnya adalah kasus 2 warna darah ya.
Subjudulnya kasus dua warna darah. Judulnya adalah wanita mumayyizah. Apa tadi wanita mumayyizah? Wanita yang bisa membedakan warna darah. Nah, lalu contohnya ini dalam kasus dua warna darah ini. Berbeda nanti kalau dia ghairu mumayyizah. Ini dia mumayyizah, berarti dia perempuan yang bisa tahu warna darahnya. Tidak semua perempuan itu faham warna darahnya, ya. Karena ada juga perempuan yang nanti nggak ngerti dia berapa hari warnanya hitam, berapa hari warnanya merah, berapa hari warna coklat putih, dia nggak ngerti itu. Maka nanti digolongkan ke dalam wanita yang ghairu mumayyizah. Kalau yang mumayyizah ini dia faham warna darahnya, ya. 5 hari keluar warna qawi, ya, warna kuat. Lalu nanti 7 hari misalnya, ya, atau 5 hari lagi keluarnya warna dhaif, ya. Begitu 5 hari lagi keluarnya warna merah. Nah, nanti kita buat simulasi. Tapi ini kasusnya dua warna darah, ya. Maka di sini yang 12 hari ini dihitung sebagai darah haid. Sedangkan yang 8 hari yang lemah ini dihitung sebagai darah istihadah. Baik, bagaimana kalau dia punya kasus 3 warna darah? Kita lihat simulasinya. Yang pertama, wanita ini mengeluarkan darah 20 hari, ya, dengan simulasi 8 hari warna hitam pekat, 5 hari warna merah, ya, 7 hari warna coklat. Apakah semua ini warna darah? Ya, semua ini adalah warna darah, ya. Cuman dia punya 3 warna darah di sini. Keseluruhan warna darah ada berapa? Ada 5, ya. Ya, keseluruhan warna darah ada 5. Nah, dia ini kasusnya 3 warna darahnya ini. Nah, ini total semua nih 20 hari ini, ya. Total nih semua 20 hari. Kita hitung dulu 2 jenis darah yang pertama. 8 tambah 5 jadi berapa? 13. Maka sudah jelas di sini yang dihitung darah haid itu yang ini, ya. Artinya qawi yang berwarna hitam dan darah merah yang dhaif, ya. Kita lihat selanjutnya. Berjumlah lebih dari 15 hari, maka kedua jenis darah tersebut dikelompokkan sebagai darah haid dan sisanya berwarna paling lemah coklat dihukumi sebagai istihadah. Nah, dalam kasus itu tadi total durasi keluarnya darah kuatnya dan darah lemahnya 13 hari. Maka 13 hari semuanya dihukumi haid. Sedangkan sisanya 7 hari yang paling lemah tadi itu sudah masuk ke dalam istihadah. Kita lihat contoh kedua. Nah, dia di sini ngeluarin darah itu 21 hari di sini, ya. Kalau kita lihat kan sudah lewati maksimal ini. Tapi bagaimana cara menentukan mana darah haid, mana darah istihadah? Kan begitu. Itulah ini simulasinya. 10 hari pertama hitam darahnya, pekat, ya, kuat darah itu. Nah, 7 hari berikutnya sudah merah dia, ya, udah lemah. 4 hari berikutnya lagi sudah coklat dia, adhaf. Nampaklah di sini ini mana yang haid, mana yang istihadah, ya. Dalam kasus ini total durasi keluar darah qawi hitam dan dhaif itu 17 hari. Jumlah tersebut melebihi durasi maksimal haid. Maka yang dihukumi haid hanya darah qawinya saja. Berarti berapa hari haidnya? Iya, hanya 10 hari ini saja. Jadi yang udah merah ini 7 hari, 4 hari ini termasuk dengan yang coklat itu sudah dihukumi istihadah di situ. Kenapa? Karena dia perempuan yang punya darah lebih dari 3 warna dan dia juga perempuan yang bisa membedakan warna darahnya. Kita lihat lagi.
Di sini syaratnya tamyiz. Apa tamyiz tadi? Wanita yang bisa mengenali darah. Iya, wanita yang bisa mengenali darahnya yang keluar, bisa membedakan darahnya keluar tuh dari kemaluannya. Itu namanya tamyiz, ya. Nah, syaratnya tamyiz, mustahadah bisa masuk dalam kategori mumayyizah bila dia memenuhi syarat tamyiz. Jika ada di antara syarat tamyiz yang tidak terpenuhi, maka penentuan haid dan istihadahnya tidak dilakukan dengan cara membedakan warna darah seperti tadi. Ya, karena dia nggak bisa membedakan warna darahnya. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, dua hal ini yang harus ada pada mustahadah mumayyizah. Pertama, darah yang keluar melebihi 15 hari. Ini sudah lebih 15 hari enggak? Contoh yang dari tadi lebih kan? Lebih 20 hari, 21 hari. Nah, maka dia sebagai orang yang tamyiz atau mumayyizah, sama itu. Maka syaratnya dia itu pastikan darahnya itu lebih daripada 15 hari. Ya. Mau 21 kah, mau sebulan kah, mau 2 bulan kah darahnya itu keluar. Ya. Yang kedua, wanita itu harus bisa membedakan macam-macam warna darah yang keluar dari kemaluannya. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak bisa memecahkan permasalahan darahnya dengan cara digolongkan sebagai perempuan mumayyizah tadi. Berarti nanti ada golongan lain, bisa saja ghairu mumayyizah. Ya. Dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah, syarat tamyiz, ya, secara terperinci, perhatikan, ada 4 ya. Yang pertama, darah kuat yang keluar tidak kurang dari sehari semalam. Artinya ya, harus dia memenuhi syarat 24 jam. Jika misalnya keluar darah 18 hari, berarti itu sudah maksimal kan? Lebih dari 15 kan? Berupa warna hitam selama setengah hari saja, sisanya berwarna coklat, maka dia bukan mumayyizah, tapi nanti masuk ke ghairu mumayyizah. Ya, karena syaratnya dia harus nih darahnya yang kuat, ya, darahnya yang kuat ini mesti keluar 24 jam yang kuat nih. Ya. Yang kedua, total darah kuat tidak keluar lebih dari durasi maksimal haid. Ya. Contoh, jika dia keluar total darah 18 hari, simulasinya begini. 17 hari keluar darah hitam, 1 hari keluar darah coklat, maka ini juga bukan mumayyizah. Kenapa bukan mumayyizah? Ayo, kenapa bukan mumayyizah? Karena dia mengeluarkan darah durasinya lebih dari 15 hari. Perhatikan nih. Ini yang kedua nih. Ya, perhatikan. Ya. Berarti dia ini bukan mumayyizah ini, tapi ghairu mumayyizah dia nanti. Kenapa? Karena dia keluarkan darah kuatnya ini lebih daripada 15 hari. Ya. Ingat, yang pertama tadi darah kuatnya yang keluar itu tidak kurang dari sehari semalam. Artinya darah keluar, kalau dia sudah setengah hari yang kuat, setengah hari yang lemah, maka dia nggak bisa juga dikategorikan sebagai wanita mumayyizah. Faham? Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua, darah yang keluar itu, yang kuat itu, ya durasi maksimal, dia tidak boleh lebih dari itu. Artinya dia lebih daripada durasi maksimal. Keluar lebih daripada durasi maksimal. Makanya di sini contohnya 17 hari darah hitam tuh. Ya kan? Maka di sini dia nanti pemecahan kasus darah haid atau darah istihadahnya tidak bisa menggunakan metode mumayyizah, tapi masuk ke dalam ghairu mumayyizah. Ya. Baik, yang ketiga syaratnya darah lemahnya itu yakni yang merah tadi tidak kurang dari durasi 15. Ya, artinya minimal masa suci. Bila bersambung dengan darah kuat yang datang lagi berjumlah lebih dari 15. Ya. Ini darah lemahnya tuh tidak kurang dari durasi 15, ya.
Tapi darah yang bersambung lagi yang kuat, dia bersambung dengan darah kuat lagi, datang berjumlah 15 hari, ya. Perhatikan, jika setelah darah lemah ada pengulangan keluar darah kuat, setelah darah lemah itu ada darah kuat lagi, ya, dan bersambung hingga darah kuatnya kedua itu melebihi 15 hari, maka itu bukan mumayyizah, tapi nanti masuk ghairu mumayyizah. Kita kasih contoh di bawah sini. Sebulan dia haid ini, lebih sebulan dia haid itu 8 hari, perhatikan, 8 hari dia hitam, 8 hari lagi coklat. Setelah dia lemah, di sini kan kuat, hitam ini kuat, oke, kurang dari durasi 15. Perhatikan yang ketiga, ya kan, kurang dari durasi 15 nih, 8 hari ini kuat. Lalu datang lagi, ya, darahnya yang lemah di sini, ya, bersambung dengan darah kuat nanti, dia itu berjumlah lebih dari 15 hari. Ini darah bersambung darah kuat, ini kan lemah, setelah lemah bersambung darah kuat lagi. Lihat hitam ini, ya, lebih dari 15 hari itu. Nih, perhatikan itu, poin ketiga itu. Nah, ini 15 hari ini lebih dia. Nah, ini bukan kasus mumayyizah tapi ghairu mumayyizah, ya. Agak-agak pusing ya. Memang nggak apa-apa, kalian belajar aja, ya, untuk memecahkan permasalahan begini nih. Cukup bisa membedakan mumayyizah dan ghairu mumayyizahnya saja. Syarat nomor 3 ini tidak berlaku dalam beberapa kasus. Ya, pertama, jika setelah darah lemah yang kurang dari 15 hari itu tidak bersambung dengan munculnya darah kuat, maka tetap disebut mumayyizah. Contoh, 10 hari keluar darah hitam, 14 hari keluar darah coklat. Berarti dia mumayyizah apa ghairu mumayyizah ini? Mumayyizah. Pintar dah. Ini mumayyizah ini. Karena setelah darah lemahnya tidak bersambung lagi dengan darah kuat, ya, walaupun di sini sudah mencapai 14 hari itu, ya, maka yang dihukumi sebagai haidnya di sini mana? 10 hari saja. Sisanya 14 hari ini dihukumi sebagai istihadah. Ya. Mengapa disebut mumayyizah padahal darah lemahnya kurang dari 15 hari? Sebab setelah itu tidak ada lagi datang darah kuat. Kalau dia nyusul di sini ada darah kuat, berarti namanya mumayyizah apa ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah. Nah, syarat yang kedua, syarat tamyiz nomor 3 juga tidak berlaku bila darah kuat berikutnya melebihi 15 hari. Ya kan? Lebih 15 hari durasi maksimal haid, ya. Syarat tamyiz nomor 3 tidak berlaku bila darah kuat berikutnya tidak melebihi 15 hari. Di sini kan cuma 4 hari, ya kan? Cuma 4 hari di sini. Maka kalau kita lihat di sini, dia dihukumi sebagai mumayyizah, ya. Karena darah kuatnya yang hitam itu setelah darah lemah muncul lagi darah yang kuat di sini cuma 14 hari, ya. Artinya kurang dari, tidak melebihi durasi 15 hari. Nah, maka yang di sini dihukumi sebagai darah haid berapa hari? 10 hari. Baik. Sisanya adalah darah istihadah. Yang keempat, darah lemah tidak disela-sela dengan darah kuat, ya. An la yatakhallahu qawiyyun. Ya, ini yang keempat, ini contoh dari syarat tamyiz nomor 4. Ya. Sudah sampai keempat syarat tamyiz ini. Dapat dipahami dengan contoh, misalnya dia keluarkan darah 18 hari ini, ya. Dengan simulasi 6 hari hitam, 3 hari coklat, 3 hari lagi hitam lagi, ya. 6 hari lagi lanjut keluar darahnya coklat, 3 hari hitam di situ,
Kalau di total semua tadi jadi 18 ya. Maka ini bukan kasus mumayyizah, sebab darah lemahnya tidak secara terus-terusan, tetapi di sela-sela gitu kan ya, di sela dengan darah kuat ya, maka dia masuk dalam kategori mumayyizah. Coba perhatikan. Yang pertama tadi hitam, coklat, kuat, lemah, kuat, ya kan? Terus udah gitu kuat lagi, lemah lagi, kuat lagi, diselang-seling itu. Ya. Diselang-seling. Ya, baik. Nah, di sini ada al-mubtadi'ah mumayyizah lagi. Wanita istihadah dari kelompok mumayyizah ini terbagi menjadi dua macam, yaitu al-mubtadi'ah dan al-mubta'adah, ya. Al-mubtadi'ah wanita yang pertama kali mengalami haid, ya. Sedangkan al-mumayyizah perempuan yang memenuhi syarat tamyiz. Tamyiz itu apa tadi? Perempuan yang bisa membedakan darah haid. Nah, tuh. Dan mampu membedakan jenis warna darah yang keluar dari kemaluannya. Jelaskan di situ. Nah, sekarang yang B. Al-muta'adah mumayyizah, ya. Muta'adah tadi, ya, perempuan yang punya adat, punya kebiasaan, ya. Wanita jenis istihadah, ya. Wanita istihadah jenis mu'tadah ini adalah dia yang sebelumnya sudah pernah mengalami masa haid, juga masa suci. Karena dia punya adat, kebiasaan, ya. Nah, durasi kebiasaan haid dan sucinya disebut dengan istilah adat haid atau adat suci. Makanya dia digolongkan perempuan yang mu'tadah di situ. Misalnya dia terbiasa haid selama 6 hari, ya, maka 6 hari itu disebut sebagai adat haidnya, ya. Kalau dia suci, menjeda antara satu siklus haid dengan siklus haid berikutnya biasanya dialami selama 25 hari, maka 25 hari itu disebut dengan adat sucinya dia, ya. Ada yang 15 hari karena minimal masa suci 15 hari. Ada yang 25 hari, ada yang 30 hari, terserah. Ya, ada yang setahun masa sucinya. Karena tidak ada batasan maksimal masa suci ini. Yang ada batasan minimal masa suci 15 hari. Harus mencapai 15 hari dulu. Ya, baru bisa dihitung kalau keluar darah selanjutnya baru bisa dihitung darah fase kedua karena sudah dijeda 15 hari gitu ya. Nah, mengenai jenis wanita mustahadah ini dijelaskan di dalam kitab Al-Ibana wal Ifadah, di situ bahwa al-muta'adah, ya, adalah wanita yang istihadah yang sebelumnya sudah pernah mengalami masa haid dan masa suci. Sedangkan mumayyizah perempuan atau wanita istihadah yang bisa membedakan warna darahnya, kuat, darah lemah, dan memenuhi syarat tamyiz, ya. Nah, syarat tamyiz tadi ada 4 di situ. Ingat ya, syarat tamyiz itu ada 4 tadi di situ. Nah, pada dasarnya aturan istihadah bagi wanita mu'tadah mumayyizah sama persis seperti mubtadi'ah mumayyizah. Namun ada satu aturan yang membedakan, yaitu antara adat haid, ya, dan tamyiz tak boleh dijeda durasi minimal masa suci 15 hari. Nah, jika itu terjadi maka metode pemilahan antara haid dan istihadah akan sedikit berbeda dari aturan mubtadi'ah mumayyizah. Kita kasih contoh. Wanita mu'tadah. Apa tadi mu'tadah? Wanita yang punya kebiasaan, ya. Dia punya kebiasaan haidnya 5 hari. Setiap awal bulannya tiba-tiba mengalami istihadah. Dia keluar darah sejak awal bulan selama 25 hari. 20 hari berwarna merah. Lalu 5 harinya kuat darahnya ini. Totalnya semua ini jadi 25 hari ini. Maka yang dihukumi sebagai haid adalah darah merah pertama. Ya. Darah merah pertama sesuai adat. Ingat, di sini ada 20 hari, ya. Kemudian 15 hari berikutnya di sini masih berwarna merah juga sebagai istihadah. Baik, perhatikan lagi sekali ya. Ini wanita mu'tadah, artinya wanita yang punya kebiasaan dia ini. Kebiasaannya berapa hari terserah. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Nah, di dalam contoh ini
dia ini kebiasaannya 5 hari, ya, tapi dia keluarkan darah 25 hari ini, ya, karena kan siklus darah itu kan enggak sama setiap bulan. Itu mungkin bulan ini normal, ya bulan depan kagak normal, mungkin bisa jadi kemarin 10 hari, kok bulan depannya lagi 25 hari gitu kan ya. Tapi dia ini punya kebiasaan. Paling simpel, kembalikan ke kebiasaan, selesai. Cuman kita ini naruh contoh di sini biar bisa memilah gitu kan, yang mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, selama 20 hari pertama ini warnanya merah terus keluar dia 20 hari, bersambung lagi 5 harinya tiba-tiba kuat darahnya lagi hitam pekat, ya, maka segera kembalikan ke kebiasaan, selesai. Ambil 5 hari ini saja. Kecuali kalau dia nggak punya kebiasaan, ya, ini ceritanya muqa'adah ini, ya, dia punya kebiasaan ini, maka simpelnya kembalikan ke kebiasaan, ya. Ambil 5 hari di dalam 20 hari ini, berarti sisa hari itu yang 15 hari sampai yang ke-5 hari ini juga nanti, ya, 15 hari ini, ya, di situ dia suci, berarti 25 harinya dia haid, ya. Di sini 20 hari ditarik 5 hari darah haid, sisa 15 hari masa suci. Maka 5 hari ini sebagai apa? Nah, ayo. Dia sudah melewati masa suci loh, 15 hari. Berarti kalau iya, betul, haid berikutnya atau darah haid fase kedua. Iya, karena sudah lewat masa suci dia di situ. Ghairu mumayyizah, ya. Dia adalah seorang perempuan yang tidak memenuhi syarat tamyiz. Ya, ingat, tidak memenuhi syarat tamyiz. Artinya kebalikan, dia nggak bisa dia tahu warna darah, dan dia juga punya darah itu cuma satu warna. Itu ghairu mumayyizah tuh. Tidak mampu membedakan warna darah yang keluar dari kemaluannya. Begitu pula bila darah haidnya hanya satu macam warna. Wanita istihadah dalam kelompok ghairu mumayyizah ini ada 2 macam lagi, ya, mubtadi'ah dan mu'ta'adah. Mubtadi'ah tadi apa? Ya, kalau mu'ta'adah memiliki kebiasaan, perempuan yang punya kebiasaan haid. Mubtadi'ah perempuan yang baru pertama kali mengalami haid, ya kan? Berarti dia belum punya kebiasaan dong, belum, karena makanya dikatakan mubtadi'ah. Kalau mu'ta'adah perempuan yang sudah berkali-kali haid, maka dia sudah punya kebiasaan di situ, ya. Baik, yang pertama kita bahas adalah al-mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi ini yang kita bahas nih, perempuan yang baru pertama kali haid ini. Udah gitu ghairu lagi, ghairu mumayyizah lagi. Kacau balok lah haidnya ini ceritanya, ya. Al-mubtadi'ah adalah wanita yang pertama kali mengalami haid, sedangkan ghairu mumayyizah adalah dia perempuan yang tidak memenuhi syarat tamyiz, dan khususnya tidak mampu membedakan warna darah yang keluar dari kemaluannya. Kacau balau dah itu, ya. Wanita istihadah dari jenis ini ada kalanya mengalami keluar darah itu lebih daripada 15 hari dengan satu jenis warna darah, ya. Tapi juga bisa dengan bermacam-macam warna, namun tidak memenuhi syarat tamyiz, ya kan? Tadi itu syarat tamyiz itu ada 4 loh, ya, ada 4 syarat tamyiz tadi. Bisa ternyata di sini tuh bisa bermacam-macam warna darah juga dia, tapi tidak memenuhi syarat tamyiz, tetap juga dikatakan nanti mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Bila ada wanita yang pertama kali haid mengalami keluar darah lebih daripada 15 hari dan tidak memenuhi syarat tamyiz, artinya dia bukan mumayyizah. Maka bagaimana cara memilah antara haid dan istihadahnya?
Jadi caranya begini. Para ulama berbeda pendapat terkait cara menentukan mana darah haid istihadah, mana darah haid dan istihadah bagi wanita mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama, yang dihukumi haid adalah durasi aglabiah atau durasi yang dialami oleh kebanyakan wanita haid, 6 sampai 7 hari, kebiasaan berarti kan. Yang kedua, yang dihukumi haid adalah 1 hari saja, ya, diambil dari durasi minimal masa haid. Sebab itulah juga yang mutayakkan atau yang diyakini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah, ya, bahwa wanita mubtadi'ah ghairu mumayyizah masa 1 hari 1 malam itu adalah haid yang mutayakkan, yang diyakini, ya. Mutayakkan itu maksudnya yang diyakini, ya. Sedangkan yang darah yang keluar setelah itu diragukan statusnya, maka tidak ada yang dihukumi haid kecuali yang yakin, karena dia adalah mubtadi'ah. Nah, yang B itu al-muqa'adah ghairu mumayyizah, ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu al-muqa'adah ghairu mumayyizah? Wanita yang mempunyai kebiasaan namun tidak bisa membedakan Masya Allah, tabarakallah. Al-muqa'adah ghairu mumayyizah adalah wanita yang punya kebiasaan atau adat haid tetapi dia tidak bisa membedakan darah haidnya. Bila mustahadah mu'ta'adah, bila mustahadah mu'ta'adah tidak memenuhi syarat tamyiz, maka cara menentukan haid dan istihadahnya dengan berdasarkan adat haid dan sucinya. Maka cara menentukan haid dan istihadahnya kembalikan ke kebiasaan adat haid dan adat sucinya. Cobalah kita kasih contoh pertama. 1, perempuan ini mengeluarkan darah 17 hari, ya. Ini contoh dari mu'ta'adah mumayyizah nih. Yang mu'ta'adah ghairu mumayyizah, ya. Nah, ini perempuan keluar darahnya 17 hari, udah maksimal sudah itu, ya. Dan dia ini termasuk perempuan tadi apa? Ghairu mumayyizah, nggak bisa membedakan warna darahnya di situ, ya. Atau darah yang keluar memang hanya 1 warna saja, bisa saja itu terjadi. Nah, bagaimana cara memilah antara haidnya, mana haid, mana istihadahnya, ya? Maka dia mengikuti durasi adat kebiasaan. Kalau dia adat kebiasaannya 8 hari setiap bulannya, ya, maka yang dihukumi haid ya 8 hari ini saja. 9 harinya istihadah. Kan jumlahnya total tadi 17 di situ. Contoh kedua, jika kadang haidnya 9 hari tapi kadang 10 hari, maka yang disebut adat haidnya adalah durasi terakhir 10, ya. Al-adatu tasbutu bimarrah, ya, maksudnya adat haid itu bisa ditetapkan walau dalam sekali siklus, ya. September 2021 dia keluar darah 17 hari, ya. Dan dia ini tadi termasuk ghairu mumayyizah, ya. Ya, dan dia juga tidak memenuhi syarat tamyiz ini. Jika bulan sebelumnya Agustus 2021 ia mengalami haid 10 hari, maka istihadah yang terjadi di bulan ini September 10 hari pertama itu haidnya, yang 7 hari itu adalah istihadahnya. Dia ambil yang tertinggi di sini. Saya kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 6 hari, kadang-kadang 7 hari, ya. Tapi kalau sampai 7 hari itu masih keluar darah saya, maka saya ambil yang 7 itu. Ya, kalau andai kata 8 hari, 9 hari, enggak saya reken itu. Hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 enggak saya reken. Saya ambil yang tertinggi 7 hari, karena itu batas mu'ta'adah saya. Gitu. Tapi kadang-kadang 5 hari. Makanya kalau 5 hari sudah kering kayak bulan ini, 5 hari tiba-tiba udah kering, mandi saya. Ya kan? Suci saya. Tapi bulan kemarin itu 7 hari kering. Ya. Bahkan bulan yang dulu sempat sampai 8 hari, tapi saya tidak reken yang 1 hari, ya, saya abaikan yang 1 hari itu, karena saya tidak kebiasaan begitu. Saya punya kebiasaan 7 hari saja.